Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Muti Atun Sintawati. Dalam kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang perencanaan berbasis hasil dan konsep penganggaran berbasis kinerja. Kita sering sekali membicarakan atau melakukan perencanaan. Namun, kadang kita kurang memahami arti penting perencanaan sehingga perencanaan yang dilakukan tidak berhasil secara optimal. Sebenarnya, apakah arti perencanaan? Perencanaan memberikan gambaran tujuan yang ingin dicapai atau bagaimana tujuan akan dicapai. Perencanaan juga menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, perencanaan dapat memperkirakan terhadap yang akan dilalui untuk meminimalkan ketidakpastian. Yang tidak kalah penting adalah perencanaan memberikan alternatif terbaik untuk pencapaian suatu tujuan. Selanjutnya, bagaimanakah kita membuat perencanaan yang layak? Dalam membuat perencanaan yang layak, kita harus melihat dan memperhitungkan antara lain: 1. Tujuan yang relevan. 2. Pemilihan dan desain program yang tepat. 3. Penjadwalan implementasi yang tepat. Dan 4 adalah identifikasi masalah-masalah yang dihadapi. 5 yaitu sumber daya yang akan digunakan, serta yang 6 adalah kelembagaan, organisasi, atau badan pelaksananya. Ada 4 langkah pengembangan kerangka perencanaan berbasis hasil, antara lain: yang pertama, kesepakatan tentang hasil yang akan dipantau dan dievaluasi. Yang kedua, pemilihan indikator kunci untuk memantau hasil. Yang ketiga yaitu baseline data pada indikator atau yang menunjukkan posisi di mana kita berada sekarang. Dan keempat adalah perencanaan untuk perbaikan atau pemilihan target hasil. Langkah pertama yaitu kesepakatan tentang hasil yang akan dipantau. Mengapa harus menekankan pada hasil? Hasil adalah sesuatu yang menciptakan benefit atau manfaat, dan hasil akan memberitahu apakah suatu kebijakan atau program sukses dilaksanakan atau tidak. Beberapa contoh isu dalam pemilihan ukuran hasil perencanaan antara lain: apakah janji politik yang telah dibuat untuk menjelaskan kinerja pemerintah? Atau adakah tujuan pembangunan sektoral yang dinyatakan secara eksplisit? Setelah kita menetapkan hasil yang ingin dicapai, langkah kedua dalam perencanaan berbasis hasil adalah pemilihan indikator kunci untuk memantau hasil. Setiap hasil perlu untuk diterjemahkan dalam satu atau beberapa indikator untuk mengidentifikasi atau mengukur kemajuan ke arah pencapaian hasil yang diinginkan. Salah satu contoh mudah dalam mendefinisikan indikator hasil adalah dengan pertanyaan: bagaimana kita mendefinisikan sukses? Atau bagaimana sukses yang ingin kita lihat? Untuk melihat suatu kesuksesan atau keberhasilan, maka diperlukan suatu ukuran yang disepakati bersama. Sebagai contoh, bagaimana kita menilai seseorang itu sukses atau berhasil? Berdasarkan kekayaannya, pendidikannya, prestasi, jabatan, atau berdasarkan penampilannya? Antara si A, si B, atau si Fulan bisa memiliki ukuran atau kriteria penilaian yang berbeda-beda. Untuk itu, diperlukan kesepakatan kriteria penilaian yang bisa diterima oleh semua pihak yang kita sebut dengan indikator. Bagaimanakah memilih indikator hasil? Sebuah indikator hasil haruslah clear atau tepat, tidak bermakna ganda. Yang kedua, haruslah relevan atau cocok untuk subjek yang diamati. Yang ketiga, bersifat ekonomis atau tersedia dengan biaya yang wajar. Yang keempat adalah adequate, harus menyediakan dasar yang cukup untuk menilai suatu kinerja. Dan yang kelima adalah monitorable atau harus dapat divalidasi oleh lembaga atau pihak lain. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih indikator hasil antara lain: pilih satu atau beberapa indikator untuk satu hasil yang diharapkan. Pastikan bahwa kepentingan dari beberapa stakeholders yang terkait masuk menjadi bahan pertimbangan. Relevansi indikator bersifat dinamis. Satu saat mungkin perlu menambah dengan yang baru atau mengganti yang lama. Memiliki setidaknya ada 3 periode pengukuran sebelum mempertimbangkan untuk mengganti suatu indikator.
Lalu, berapa jumlah indikator yang bisa dikatakan cukup? Jumlah indikator yang diperlukan adalah yang minimum dapat menjawab pertanyaan, apakah hasil yang diharapkan sudah tercapai? Salah satu contoh menyusun indikator hasil di bidang pendidikan adalah bahwa untuk mendapatkan hasil yaitu meningkatnya akses anak-anak pada program prasekolah antara lain bisa digunakan indikator 1. Persentase anak yang tinggal di perkotaan yang memenuhi syarat terdaftar di pendidikan prasekolah atau persentase anak-anak yang tinggal di pedesaan yang memenuhi syarat terdaftar di pendidikan prasekolah. Setelah langkah pertama dan kedua, langkah ketiga dalam perencanaan berbasis hasil adalah baseline data. Sebuah baseline kinerja adalah informasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif yang menyediakan data pada tahap awal atau sebelum periode pemantauan. Sumber data yang digunakan antara lain bisa bersifat primer atau sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung, misalkan melalui pengumpulan data reguler, survei, observasi, atau wawancara. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh orang lain, awalnya untuk tujuan yang lain. Contoh, termasuk data survei demografi kesehatan atau data yang lain. Data sekunder sering dapat menghemat uang dalam memperoleh data yang dibutuhkan, tetapi kita harus tetap hati-hati dengan penggunaannya. Sebagai contoh, untuk mendapatkan hasil yaitu meningkatnya akses anak-anak pada program prasekolah, antara lain bisa digunakan indikator persentase anak-anak yang tinggal di perkotaan yang memenuhi syarat terdaftar di pendidikan prasekolah. Maka, berdasarkan data yang dimiliki oleh suatu kota, baseline yang digunakan yaitu 75% anak di perkotaan yang berumur 3 sampai 5 tahun pada tahun 2015. Langkah keempat dalam perencanaan berbasis hasil adalah pemilihan target hasil. Definisi target adalah tingkatan pada indikator yang bisa dikuantifikasikan pada suatu titik tertentu. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memilih target antara lain adalah pemahaman yang jelas tentang situasi pada baseline. Bisa rata-rata 3 tahun terakhir, tahun lalu, tren rata-rata, tapi jangan lupa pertimbangkan kinerja sebelumnya. Yang kedua yaitu ketersediaan sumber daya, baik berupa data, dana, SDM, atau input lain yang tersedia selama periode pencapaian hasil. Yang ketiga adalah jumlah sumber daya dari luar yang diharapkan untuk program tersebut. Yang keempat adalah pertimbangan politik dan kapasitas kelembagaan. Dan yang kelima yaitu waktu pengukuran hasil. Biasanya dilakukan secara triwulanan, semester, ataukah tahunan. Yang keenam yaitu jika indikator adalah indikator baru yang sebelumnya belum atau tidak pernah digunakan, kita harus berhati-hati dalam setting target yang tegas. Bisa digunakan kisaran. Kemudian yang ketujuh, manfaatkanlah informasi pada baseline. Melanjutkan contoh yang sebelumnya, setelah memiliki baseline data yang digunakan yaitu 75% anak di perkotaan yang berumur 3 sampai 5 tahun pada tahun 2015, maka ditentukan target yang ingin dicapai yaitu menjadi 85% atau dapat dikatakan mengalami peningkatan sebesar 10%. Contoh matriks yang telah diselesaikan ini menjadi kerangka hasil kita. Kerangka hasil ini mendefinisikan hasil capaian dan memberikan arahan untuk mendeteksi keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam mencapai hasil tersebut. Kerangka hasil juga memberikan arahan aktivitas, kegiatan, atau program yang diperlukan untuk mencapai target dengan menimbang kondisi saat ini. Setelah kita menyusun perencanaan yang berbasis hasil, bagaimanakah selanjutnya dengan penganggarannya? Dengan perencanaan yang telah tersusun, maka penganggaran yang dilakukan pun harus berbasis kinerja, yaitu terukur dan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
Integrasi perencanaan dan penganggaran merupakan bukti bahwa pemerintah daerah telah bekerja untuk mencapai suatu tujuan bersama atau share vision. Selanjutnya, integrasi perencanaan dan penganggaran menjadi alat untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pemerintahan dalam mencapai visi yang dituju. Dalam implementasinya, seringkali dijumpai bahwa perencanaan tidak terintegrasi dengan penganggaran. Hal ini dapat terjadi antara lain karena adanya ego sektoral dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. Yang kedua, sistem penganggaran dan perencanaan dari awal tidak disusun secara komprehensif, serta kurangnya koordinasi berbagai pihak terkait dengan penyusunan komponen perencanaan dan penganggaran. Dan yang lain yaitu kurang tepatnya proyeksi perimbangan pendapatan dan belanja daerah. Dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, sangatlah penting adanya konsolidasi antara dokumen perencanaan dan penganggaran yang antara lain diwujudkan dalam bentuk konsistensi antara dokumen perencanaan pemerintah daerah dengan dokumen penganggaran, mulai dari RPJMD, RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, RKPD, Renja Perangkat Daerah, KUA, PPAS, dan penjabaran APBD. Demikian materi tentang perencanaan berbasis hasil dan konsep penganggaran berbasis kinerja. Kami haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.